Apa yang dilakukan oleh adiknya ini sangat-sangat di luar dugaan Esau. Esau yang sedang berburu Halo teman-temanku semua, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share videonya. Serta bagi teman-teman yang baru, jangan lupa menekan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi apabila ada video terbaru dari Bang Kepo Rohani. Oke teman-temanku semua, video kali ini Bang Kepo masih membahas salah satu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama. Dia adalah Esau. Esau yang memiliki arti nama berbulu atau berambut banyak ini merupakan anak sulung dari Ishak dan Ribka, dan dia merupakan saudara kembar serta kakak bagi Yakub. Teman-temanku semua, cerita Esau ini sangat menarik. Tapi memang cerita di Alkitab tidak terlalu banyak yang diceritakan, tidak seperti Yakub. Yakub memiliki cerita yang sangat panjang di dalam ayat Alkitab, berbeda dengan Esau. Esau merupakan anak yang kehilangan hak kesulungannya. Itulah yang terkenal dengan Esau. Dikatakan bahwa Esau dan Yakub ini di dalam Ribka sudah bertolak-tolakan. Bertolak-tolakan di sini maksudnya ada goncangan di dalam Ribka atau ibu mereka. Nah, sampai-sampai Ribka ini pernah mengatakan bahwa untuk apa aku hidup kalau aku mengandung anak ini, lalu mereka bertolak-tolakan. Akhirnya lahirlah mereka ini. Esau yang lahir dengan kulit berbulu, sedangkan Yakub tidak. Esau yang memiliki kebiasaan yang sangat berbeda dengan Yakub, yaitu kebiasaan berburu, sedangkan Esau senang berada di dalam kemah. Jadi teman-teman, cerita yang sangat terkenal dari Esau ini merupakan tentang hak kesulungannya. Oleh sebab itu teman-teman, kita akan membahas bagaimana Esau bisa kehilangan hak kesulungannya, serta kita akan mengungkapkan fakta-fakta apa saja tentang Esau ini. Pastikan bahwa teman-teman menonton video ini dari awal sampai akhir. Markibas, mari kita bahas. Jadi dimulai dari cerita Esau yang memang kesehariannya senang berburu di padang. Ketika pulang dari padang itu, Esau merasa capek dan lapar. Lalu ketika Esau sudah sampai di perkemahan, Esau melihat adiknya sedang memasak. Yang dimasak adiknya adalah kacang merah. Nah, ketika saat itu Esau yang sedang lapar ingin memakan sesuatu, makanya dia ingin meminta semangkuk saja dari kacang merah yang Yakub masak. Karena adiknya ini yang sangat cerdik, memanfaatkan situasi itu, langsung terbesitlah bahwasanya dia akan menukarkan kacang merah ini dengan hak kesulungan. Nah, dari sini Esau ini belum mengerti teman-teman. Dia belum paham tentang hak kesulungan ini, sama seperti yang Bang Kepo bahas di video tentang Yakub. Dia sama sekali belum mengerti tentang arti sebuah hak kesulungan ini. Hak kesulungan ini merupakan hak yang harusnya dimiliki oleh Esau, dan itulah yang akan menuntun kehidupan Esau untuk menjalani hidupnya bahkan sampai keturunannya. Tapi belum sampai ke situ pikiran Esau. Terbesitlah pikirannya tentang makanan karena memang situasinya pada saat itu dia sedang lapar. Bagaimana tidak teman-teman, ketika Esau ini melihat makanan yang ada di depannya, pastilah dia ingin memakannya. Dengan begitu dia mudah sekali menerima tawaran yang diberikan oleh adiknya. Yaitu tawaran apa? Tentang hak kesulungannya. Hanya dengan semangkuk kacang merah dia dengan mudah memberikannya. Bermula dari sini, Esau sudah memberikan haknya kepada adiknya. Dengan sangat santai, dia memberikan haknya itu. Sekali lagi ya, dia belum mengerti apa itu hak kesulungan. Berbeda dengan Yakub ini. Ketika dia sudah menukar hak kesulungannya itu, Esau benar-benar belum terpikirkan bahwasanya begitu murahnya dia menukarkan hak kesulungannya dengan satu mangkuk kacang merah. Jadi di sini kita bisa mengatakan, wah, murah banget. Bagaimana tidak murah teman-teman? Dia menukarkan hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Semangkuk kacang merah ini merupakan makanan yang hanya sementara. Sedangkan hak kesulungan ini merupakan hak
yang betul-betul berkat untuk hidup. Nah, begitulah Esau menghargai hak kesulungannya hanya dengan semangkuk kacang merah. Sampai di sini paham ya, bahwasanya Esau ini tidak mengerti arti dari hak kesulungan ini. Jadi teman-teman, ya bisa dibilang salah Esau, ya iya. Bilang salah Yakub karena Yakub memanfaatkan kejadian itu, ya bisa juga. Tapi yang paling penting kalau kita melihat dari sisi Esau, Esau memang tidak tahu tentang arti hak kesulungan ini. Makanya dia tidak menghargai hak kesulungan ini. Dia berikan begitu saja. Oke teman-teman, jadi pada saat itu Esau yang sudah menukarkan hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah ini belum menyadari sama sekali tentang hak kesulungan yang sudah diambil oleh Yakub adiknya. Maka tiba saatnya bapaknya ingin memberkati dia dengan hak kesulungannya, tapi dengan satu syarat teman-teman di sini. Esau karena sebagai pemburu, dia harus berburu dulu. Dengan hasil buruannya itu dia harus memasaknya dan menghidangkannya untuk bapaknya makan. Setelah makan itu baru dia bisa memberkati Esau. Karena bapaknya yang sudah tua ini dan matanya dikatakan sudah rabun, oleh sebab itu bapaknya ini pun sudah tidak tahu menahu tentang siapa yang ada di depannya. Asal dia kenal dengan fisiknya, karena Ishak pun mengenal fisik Esau ini karena berbulu. Jadi sangat berbeda dengan adiknya. Bahkan dia mungkin berpikir tidak mungkin dia akan salah memberkati. Tapi fakta memang berbeda. Apa yang dilakukan oleh adiknya ini sangat-sangat di luar dugaan Esau. Esau yang sedang berburu dalam waktu itu digunakan oleh Yakub untuk menipu bapaknya. Singkat cerita, proses pemberkatan itu sudah terjadi. Tibalah Esau ini pulang dari perburuannya. Dia dengan senang hati, sangat bergembira akan mendapatkan berkat dari ayahnya atau bapaknya. Lalu ketika itu dia sudah menghidangkan makanannya, hasil dari buruannya. Dengan sangat senang sekali, ya gembira begitu ya. Dia sudah menghidangkan dengan lezat, dengan baik, dan dia akan persembahkan untuk bapaknya, yaitu Ishak. Ketika dia mempersembahkannya, bapaknya heran. Kenapa ini terjadi lagi? Bukannya beberapa waktu yang lalu dia sudah melakukan berkat itu, atau dia sudah melepaskan berkat itu, karena memang cuma satu-satunya atau satu kali, tidak bisa diulangi lagi. Di situ Esau benar-benar heran dan curiga. Siapa yang sudah melakukannya? Tentu dalam pikirannya adalah adiknya. Ketika itu dia menaruh dendam terhadap adiknya. Bahkan ada perasaan ingin membunuh adiknya. Bukan main-main. Dia kecewa, marah, bahkan benci terhadap adiknya. Bahkan dia ingin membunuh. Sejak itu dia mencari adiknya. Ternyata adiknya sudah tidak ada di tempat. Adiknya sudah kabur di negeri lain. Dia pun mau mengejar, tidak tahu kemana adiknya pergi. Oleh sebab itu dia tidak mendapatkan adiknya. Nah, habis berkat kesulungan dilepas, sakit hatinya tak terbalaskan. Apes memang nasib Esau ini. Waktu yang dibutuhkan untuk Esau memaafkan adiknya adalah 14 tahun lamanya. Kenapa bisa dibilang 14 tahun? Waktunya ini dihitung sejak adiknya pergi. Nah, kita hitung saja ya. Selama adiknya pergi berada di tempat asing itu berada sekitar 14 tahun. Nah, kira-kira waktu itulah yang dibutuhkan. Mungkin Esau sedang menggumulkan dirinya tentang memaafkan adiknya. Tapi kalau teman-teman mengingat bahwa apa yang pernah dikatakan Ribka, ibu mereka, bahwasanya ketika Yakub pergi, maka ada kesempatan Esau melupakan kejadian ini. Nah, memang benar teman-teman. Esau benar-benar melupakan
Jadi kita tidak tahu seperti apa proses melupakan rasa bencinya ini. Tapi selama 14 tahun itu dia sudah melupakan apa yang sedang terjadi. Tapi tidak bagi adiknya. Adiknya ini masih mengingat peristiwa itu. Makanya nanti atau di video tentang Yakub ini atau adik dari Esau ini sangat ketakutan ketika bertemu kembali dengan Esau. Tapi Esau tidak. Nah, suatu ketika Esau bertemu dengan adiknya. Ini kita ceritakan dari sisi Esau ya. Esau yang melihat adiknya, dia merasa rindu, kangen karena sudah sekitar 14 tahun mereka tidak bertemu. Ketika mereka bertemu pun masing-masing sudah memiliki keluarga. Di sana Esau mendapatkan adiknya, lalu dia memeluk adiknya, dia mencium adiknya karena begitu rindunya dia terhadap adiknya. Nah, disinilah kita melihat bahwasannya Esau benar-benar melupakan apa yang pernah terjadi dan dia benar-benar memaafkan apa yang terjadi. Buktinya ketika dalam perbincangan itu Esau menawarkan untuk pergi bersama-sama ke tempat kediamannya. Setelah kematian bapaknya, mereka menguburkan bersama-sama. Satu bukti bahwa Esau ini benar-benar memaafkan Yakub adalah mereka bisa tinggal bersama-sama. Lalu mereka memiliki keturunan. Bahkan harta mereka semakin banyak. Esau yang disebut Bapak Edom ini sudah diberkati oleh Allah. Bahkan semakin diberkati. Dia memiliki berkat keturunan, bahkan berkat ternak juga. Jadi di sana dikatakan kekayaannya semakin bertambah. Sehingga hal ini menjadi alasan untuk Esau meninggalkan atau memisahkan diri dari adiknya Yakub. Nah, ketika itu mereka pergi ke negeri lain. Tibalah mereka di pegunungan Seir. Di sanalah mereka menetap, teman-teman. Nah, di sana jugalah keturunan Esau ini bertambah banyak. Lalu dari keturunan yang lahir di pegunungan Seir inilah yang akan meneruskan kehidupan dari seorang Esau. Dan di sanalah akan lahir pemimpin-pemimpin yang akan menempati daerah masing-masing. Baik teman-teman, itu saja kekepoan Bang Kepo tentang Esau dan fakta-fakta yang sudah Bang Kepo kemukakan. Apa yang dapat dipelajari dari kisah Esau ini? Tentunya tentang hak kesulungannya. Silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Bang Kepo ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam Kepo Rohani.